Ada satu hal yang sangat dibenci oleh manusia yang gak ingin itu terjadi pada dirinya, tetapi hampir semua orang justru mengalaminya. Apa itu? Stres. Orang gak punya kerjaan, stres. Kerjaannya banyak, numpuk-numpuk, tambah stres. Orang gak punya uang, stres. Uangnya banyak, bingung bagaimana cara mengelolanya, tambah stres. Belum nikah, stres. Sudah nikah, tambah stres. Sampai ada orang itu bingung bagaimana cara mengatasi stres. Dipikir sampai stres. Karena memang mengatasi stres itu bukan sesuatu yang mudah. Dan terkadang bukan sesuatu yang murah. Ada orang pengen mengatasi stres itu sampai datang ke psikolog berkali-kali. Dan itu mengeluarkan cukup banyak biaya. Itu sampai bingung bagaimana cara mengumpulkan biaya buat pergi ke psikolog. Sampai stres. Saking bingungnya gimana cara ngumpulin uang sebanyak itu. Tambah stres. Nah, di sini saya ingin menawarkan sesuatu yang mudah dan murah untuk mengatasi stres. Ini memang cara kuno tapi insya Allah selalu relevan, yaitu meditasi Al-Quran. Membaca Al-Quran itu termasuk salah satu di antara 5 obat hati yang urutannya paling pertama. Tombo ati iku 5 perkarane, maca Quran angen-angen sakmanane. Oke, kita tidak bahas dulu yang angen-angen sakmanane. Kita bahas dulu yang maca Quran, yang membaca Al-Qur'annya. Bagaimana membaca Al-Qur'an itu bisa mengatasi stres. Jadi membaca Al-Qur'an itu termasuk salah satu di antara zikrullah, termasuk salah satu di antara cara kita untuk mengingat Allah. Pertama, karena Al-Quran itu sendiri adalah kalamullah, dan ketika kita ingin Allah berbicara dengan kita, kita harus membaca Al-Quran. Kemudian dalam Al-Quran itu sendiri, kata yang paling banyak disebutkan, yang ranking pertamanya itu adalah lafaz Allah. Dan dalam Al-Quran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang beriman itu ketika nama Allah disebut, idza dzukirallahu, ketika Allah dizikirkan, siapapun yang menzikirkan, bisa orang lain, bisa juga diri kita sendiri. Bisa kita sendiri yang membaca Al-Quran itu, bisa juga orang lain yang membaca Al-Quran itu. Nah, ketika itu terjadi, wajilat qulubuhum, hatinya orang-orang mukmin ini bergetar. Ini yang disebut dengan stress respon. Nah, dalam ayat yang lain disebutkan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah bahwa zikrullah, mengingat Allah, itu bisa menenteramkan hati. Ini yang disebut dengan relax respon. Jadi yang tadi bergetar dulu, bergetar, itu stress respon. Kemudian lama-kelamaan menjadi tenang. Ini yang disebut dengan relax respon. Itu sama seperti kalau kita ketemu dengan orang yang kita cintai, itu awal-awalnya kan, di setiap ada kamu mengapa jantungku berdebar. Ya awal-awalnya memang gitu, gemeteran, tapi lama-kelamaan terus menjadi tenang, menjadi rileks. Jadi ketika kita membaca Al-Quran atau mendengar membaca Al-Quran, mungkin pertamanya itu yang terjadi adalah stres responnya dulu. Tapi teruskan, dan itu lama-kelamaan akan menjadi suatu ketenangan, akan menjadi suatu ketentraman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengapa dengan membaca Al-Quran itu bisa mengatasi stres? Karena orang ketika membaca Al-Quran itu nafasnya teratur. Orang yang stres itu mesti nafasnya acak-acakan, nafasnya amburadul, ngos-ngosan. Orang kalau marah itu kan mesti ngos-ngosan. Kamu itu nggak ada orang marah yang napasnya pelan tuh, nggak ada, nggak bisa.
Nggak bisa marah. Mesti nafasnya ngos-ngosan, acak-acakan, berantakan. Karena teraturnya otak kita itu bergantung pada teraturnya nafas kita. Dan orang yang membaca Al-Quran itu nafasnya rata-rata teratur, tapi nggak semuanya. Makanya ketika membaca Al-Quran itu menjadi suatu meditasi untuk menenangkan diri, untuk menyegarkan pikiran, untuk menghilangkan stres, bacalah dengan pelan-pelan, bacalah dengan nafas yang teratur. Ketika seseorang menarik nafas, yang terjadi adalah stress respon. Dan ketika menghembuskan nafas, yang terjadi adalah relax respon. Termasuk ketika seseorang membaca Al-Quran. Agar nafas itu menjadi panjang saat menghembuskannya, atau ketika membaca ayatnya menjadi panjang, maka yang harus dilakukan adalah menarik nafas dengan dalam. Ketika menarik nafas dengan dalam, maka yang keluar menjadi panjang. Jadi sebelum kita membaca ayat atau membaca potongan ayat, tarik nafas dulu yang dalam melalui hidung dan gunakan pernafasan perut. Ciri pernafasan perut adalah ketika kita menarik nafas, bukan bahu kita yang mengangkat, tetapi perut kita yang menggelembung. Bisa kita pegang, kita rasakan. Jadi perutnya itu sampai gelembung, itu membesar. Makanya kalau makan jangan banyak-banyak. Kalau terlalu banyak itu nggak ada space buat udara. Kita tarik pelan-pelan, yang dalam, yang panjang. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Itu rileks banget. Jadi setiap membaca ayatnya itu jadinya rileks. Kita coba lagi. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Begitu berhenti, tarik nafas lagi. Jadi ketika waqaf terus mulai lagi, sebelum mulai itu tarik nafas lagi yang panjang, yang pelan dan dalam. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Demikian cara mengatasi stres dengan meditasi Al-Quran. Selamat mencoba, dan jika Anda berhasil, share pengalaman Anda di kolom komentar. Jika belum berhasil, silakan coba lagi. Dan jika masih belum berhasil juga, silakan coba lagi. Dan jika masih nggak berhasil, ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.